menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua. Delta Sidoarjo menghadapi Persib Bandung, dan buat Anda baru bergabung, skor sementara adalah masih 0-0. Duel antara dua tim yang memang sama-sama untuk berusaha kembali meraih poin penuh. Setelah di pertandingan pertama Persib Bandung gagal meraih poin penuh setelah ditahan Persela Lamongan dengan skor 1-1. Dan juga Delta Sidoarjo berusaha untuk memperpanjang rekor kemenangan mereka di kandang setelah sebelumnya menaklukkan tim Sriwijaya FC dengan skor 3-1. Ya, jelas sekali tadi kita melihat bagaimana Khairul Mashuda ya menarik seorang Haryono. Padahal itu adalah momentum yang baik bagi Haryono untuk melakukan akselerasi. Dan pelanggaran-pelanggaran inilah dari kubu tuan rumah yang menyulitkan Persib Bandung untuk mengembangkan permainannya. Marcio Souza. Ya, pelanggaran. Ya. Ya, memang tidak ada pilihan lain bagi Maman kecuali melakukan tackling kepada Marcio Souza. Karena itu adalah akselerasi yang sangat baik yang dilakukan oleh Marcio Souza. Melakukan step over, melangkahi seorang Maman. Kita melihat melakukan step over begitu baik, melewati Maman, dan jelas Maman mengangkat kakinya untuk menghentikan laju seorang Marcio Souza. Baik sekali skill dari seorang Marcio, pemain asal Brazil yang menjadi tumpuan semen Padang musim lalu. Dan sebelumnya juga dengan Persela Lamongan, mesin gol yang sangat diandalkan oleh kedua tim tersebut. Dan sebuah peluang kembali bagi Marcio. Marcio Souza kali ini berada dalam tangkapan yang pas dari seorang Marcus Harrison. Ya, kembali kita melihat Marcio berhasil melakukan eksekusi melewati pagar pemain. Namun kembali Marcus di sana berada pada posisi yang tepat. Salah satu kekuatan Persib tentunya adalah pengalaman seorang Marcus Harrison yang tetap dipertahankan oleh manajemen di musim keduanya. Setelah musim lalu bergabung di paruh musim. Ya, kedua tim memang sama-sama masih memiliki kuota, dan kita saksikan. Berani kita melihat seorang Marcus menggapai bola di hadapan terjangan seorang Marcio Souza. Ya, lebih santun tampaknya di babak kedua ini Marcio Souza. Dan kita saksikan menunjuk titik putih wasit Johnny Parera terhadap pelanggaran yang terjadi di dalam daerah kotak penalti, dan kita akan segera lihat apa yang terjadi. Inilah dia, Marcio Souza. Oh, ya, kita melihat tampaknya Marcus mengganggu seorang Marcio Souza yang tadinya sudah berhasil merebut bola darinya. Meskipun kontak tersebut saya pikir sangat minimal, namun wasit berkepikiran untuk memberikan penalti. Dan ini adalah peluang bagi Brasileiro yang satunya di lini depan. Ya, 3 pemain depan dari Delta Sidoarjo sudah mencetak gol, itu Marcio Souza, Ferry Aman Saragi, dan juga Marcio Souza atau juga Daniel Fernando. Ya. Dan sekarang Cristiano Lopez bisakah mencetak gol yang Ini keempat bagi Delta Sidoarjo di musim ini, dan gol pertamanya di musim ini, dan Cristiano Lopez. 1-0. Delta Sidoarjo unggul atas Persib Bandung melalui tendangan penalti Cristiano Lopez. Ya, kita melihat ya bagaimana Cristiano Lopez tidak terbebani dengan tugas untuk mengeksekusi penalti melawan sebuah tim besar seperti Persib Bandung di partai yang sangat penting, partai kedua di hadapan pendukungnya melawan tim besar. Kita melihat sebenarnya sudah terbaca oleh Marcus Harrison, namun tampak Marcus mungkin sedikit telat untuk melakukan diving ke arah kanan. Dan Cristiano Lopez juga kerap kali mengambil tendangan penalti pada saat ia bermain di PSIS Semarang ataupun Pelita Jaya, dan sebuah luapan ekspresi
yang begitu gembira dari Mustaqim, di mana akhirnya timnya kembali meraih keunggulan melawan tim papan besar di kandangnya sendiri untuk kedua kali berturut-turut. Dan untuk kedua kali berturut-turut Persib Bandung kembali tertinggal di partai tandang. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Cristiano Lopez terhadap Haryono. Tendangan bebas kali ini Eka Ramdhani. Ya, pelanggaran dari Siswanto. Kesempatan bagi Eka Ramdhani dengan jarak tembak yang ideal. Dan tayangan lambat kita saksikan pelanggaran dari Anang Ma'ruf terhadap Siswanto. Jelas sekali yang memegang Siswanto. Eka Ramdhani. Di gawang Yanuar Fernanda tampak meminta rekan-rekannya untuk menutup ruang tembak bagi seorang Eka Ramdhani kali ini. Ya, Eka Ramdhani cukup baik dan berada di dalam dekapan dari seorang Yanuar Fernanda. Percobaan yang dilepaskan oleh Eka Ramdhani. Ya, ini juga adalah eksekusi yang sempurna dari Eka. Juga melewati pagar pemain, namun di sanalah bola tersebut justru mengarah tepat kepada seorang Yanuar, sehingga tidak kesulitan bagi Yanuar untuk mengamankan gawangnya. Kembali Anang Ma'ruf. Wow. Lebih tinggi memang tempo permainan di babak kedua ini. Walaupun terlihat memang belum terlihat permainan atau penyerangan melalui kerjasama yang apik dari kedua tim. Ya, kita melihat ya bahwa khususnya bagi Deltras, tampak di babak kedua ini mereka lebih berkeinginan untuk mencetak gol. Sehingga inisiatif serangan dipegang oleh tim tuan rumah ini. Bagi Persib, kita melihat pola permainan masih seperti di babak pertama. Wow, Yanuar Fernanda keluar langsung mengamankan bola. Danilo Fernando. Wow. Baik sekali skill dari seorang Danilo yang tampak kembali menemukan jati dirinya. Menjadi titik sentral dari permainan Deltras Sidoarjo, Danilo Fernando. Musim lalu bersama dengan Persisam Putra Samarinda. Kurang mengkilap penampilannya. Ya. Tidak layaknya seperti tampil di Deltras Sidoarjo ataupun juga di Persik Kediri. Ya, kita melihat ya bahwa dari segi postur juga Danilo sudah mengalami banyak perubahan. Wow, Marcio Souza kali ini dan Marcio Souza gol! Sebuah blunder di barisan pertahanan Persib Bandung dibayar mahal dengan sebuah gol dari Marcio Souza, dan ini merupakan golnya yang kedua bagi tim Deltras Sidoarjo di musim ini. Bravo Marcio, kita melihat bagaimana Marcio Souza terus mengganggu lini pertahanan Persib Bandung meskipun gol ini lahir dari blunder dari seorang Nova Arianto, namun Marcio Souza kita melihat begitu fokus dan melakukan volley yang begitu brilian, menunjukkan teknik tinggi dari seorang pemain asal Amerika Latin, khas pemain Brazil. Kita melihat bagaimana Nova Arianto tidak berhasil melakukan sunduran dengan tepat, dan Marcio, bang! Kita melihat 2-0 bagi Deltras Sidoarjo. Gol yang ke-53 bagi Marcio Souza sepanjang karirnya di Liga Indonesia atau di persepak bola Indonesia, dan musim lalu ia mencetak 9 gol. Dan musim ini ia sudah mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan bersama dengan Deltras Sidoarjo. Lengkap sudah penderitaan Persib Bandung. Kita melihat di awal babak kedua bagaimana para pemain Deltras masih memiliki stamina yang begitu eksplosif dan begitu stabil, sehingga mereka tidak berhenti berlari. Dan justru sebaliknya bagi Persib Bandung, permainan mereka tampak tambah tidak rapi. Tidak ada lagi koordinasi antara lini yang ditunjukkan. Bahkan posisi masing-masing pemain pun sudah berubah drastis. Ya, atau mungkin juga tampak sedikit keletihan.
Aurel Masuda. Pelanggaran dari Haryono. Terus kita main Aurel Masuda. Tertawa dia. Dua gelandang bertahan dari kedua tim. Aurel Masuda dan juga Haryono. Jangan bebas kali ini bagi Delta Sidoarjo. Marcus Harrison. Ya, harus diulang. Tampaknya tendangan gawang yang dilakukan oleh Marcus Haris Maulana. Pablo Frances, Christian Gonzalez masih harus berjuang keras di babak kedua ini. Dan Ana Ma'ruf, Maman Abdurrahman tadi terlihat sekali tidak tenang dan juga tampak terbebani, dan bahkan terlihat gugup para pemain dari Persib Bandung sepanjang pertandingan ini. Saya justru melihat bahwa cukup kelelahan ya lini belakang, para pemain di lini belakang Persib, di mana mereka justru tampak kehilangan energi untuk mengawal pemain-pemain depan asing asal Delta Sidoarjo seperti Cristiano Lopez dan juga Marcio Souza, yang kita melihat bermain menggunakan fisiknya yang begitu besar. Ya, kembali kita melihat kewalahan lini belakang Persib Bandung. Nomor ke dalam kali ini masih untuk Delta Sidoarjo. Ya, dan justru kita melihat meskipun bermain cukup keras dan juga tidak menentu, namun para pemain Deltras masih sabar, terus berusaha, dan akhirnya bisa mencetak 2 gol di menit-menit awal babak kedua, di mana seorang Marcus Harrison yang di babak pertama bermain sangat baik pun tidak kuasa untuk menahan laju bola ke gawangnya. Yang pertama dari titik penalti, dan yang kedua adalah gol teknik tinggi seorang Marcio Souza. Belum terjadi pergantian pemain dari kubu Persib Bandung. Walaupun di barisan pemain cadangan, pemain anyar dari Singapura yaitu Saril Ishak pun belum ada dalam daftar Persib Bandung. Tapi mereka masih memiliki Jejen Zainal Abidin yang juga tampil cukup baik di pertandingan pertama. Atau juga seorang Gilang Angga Kusuma yang di beberapa kesempatan diharapkan bisa kembali tampil di pos back sayap kanan yang saat ini ditempati oleh Baihaki Kaizan. Ya, saya pikir opsi bagi pelatih Jovo cukup banyak ya. Tinggal bagaimana ia melihat kebutuhan Persib Bandung saat ini. Dan jelas sekali kebutuhan Persib justru ada di lini depan, di mana Pablo Frances sama sekali tidak berjalan dengan seorang Christian Gonzalez. Wow, kita saksikan. Luar biasa. Itulah tadi penyelamatan dari Yanuar Fernanda, walaupun Christian Gonzalez telah berada dalam posisi offside, tapi inilah dia Christian Gonzalez yang memang mendapatkan sebuah kesempatan sedikit pun bisa sangat berbahaya bagi lawan. Iya, bagi Christian yang terpenting adalah bagaimana suplai bola menuju kepadanya. Dan di sini kita melihat sayang sekali Christian sudah berada pada posisi offside. Namun juga penyelamatan yang sangat baik ditunjukkan oleh seorang Yanuar Fernanda. Cristiano Lopez dengan Danilo Fernando. Ya, ini sekarang sangat penting ya bagi Deltras bagaimana mereka menanggapi sisa pertandingan. Sebenarnya skor 2-0 sudah cukup bagi mereka. Namun ada opsi juga bagi mereka untuk menambah gol atau betul-betul menutup pintu pertahanan mereka sehingga menyulitkan Persib Bandung untuk mencetak gol balasan. Baihaki Kaizan dengan bola tadi maksudnya kepada Eka Ramdhani. Namun justru yang kita melihat para pemain Deltras tampak masih bernafsu untuk mencetak gol tambahan sehingga mereka tetap menggunakan 3 pemain di belakang. Tampil dengan dukungan para penonton dari Persib Bandung atau juga kelompok supporter Viking yang hadir di stadion ini. Para pemain dari Persib Bandung masih belum bisa tampil maksimal sejauh 60 menit jalanan pertandingan di malam hari ini.
Ya, saya pikir tidak mudah juga ya bagi para pemain Persib berhadapan dengan para pemain tim tuan rumah Delta Sidoarjo yang memang menunjukkan permainan tanpa kompromi, keras, dan juga menyerang. Beda halnya jika mereka bermain bertahan dan keras, maka ini bisa memberikan peluang bagi Persib, namun mereka juga bermain menyerang. Dan itu yang justru mematikan teknik-teknik para pemain Persib Bandung, sehingga permainan individu pun sulit diterapkan oleh masing-masing pemain. Ya, kembali berada dalam posisi offside. Christian Gonzalez, bagaimana AW2 Anas Armada telah mengangkat bendera. Dan ini merupakan bagaimana gol dari Marcio Souza. Brilian. Benar-benar brilian. Kita melihat bagaimana Marcio bisa begitu fokus melakukan volley. Saksikan bagaimana pelatih musim lalu dari Delta Sidoarjo, Nusyadera, yang juga mendampingi Mustaqim musim ini. Pelatih yang sukses membawa Delta Sidoarjo kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Danilo Fernando, kali ini kepada Anang Ma'ruf. Ferry Aman Saragi, kembali kepada Danilo Fernando. Cristiano Lopez, Ferry Aman Saragi, dan lihat dia Danilo Fernando memilih untuk melakukan sebuah tendangan langsung dibandingkan memberikan bola kepada Cristiano Lopez. Dan kita saksikan apa yang terjadi di barisan pertahanan Persib Bandung. Cristiano Lopez begitu mudah mencetak gol yang kedua di malam hari ini dan berubah kedudukan menjadi 3-0. Delta Sidoarjo unggul atas Persib Bandung. Ya, ini dia kita melihat penderitaan lengkap dari Persib Bandung. Bagaimana Cristiano Lopez sama sekali tidak terjaga dan melakukan heading dengan begitu sempurna. Bahkan mengecoh dan membuat seorang Marcus Horizon mati langkah. Dan kita melihat bagaimana umpan yang diberikan oleh seorang Marcio Souza juga begitu manis, berada tepat kepada kepala seorang Cristiano Lopez. Lihatlah Marcio Souza yang mengangkat bola, melakukan lob, dan Cristiano Lopez begitu manis melakukan sundulan ke sisi gawang Marcus yang kosong lowong. 3 gol dari Delta Sidoarjo kembali menunjukkan keperkasaan mereka sebagai pembunuh raksasa, pembunuh tim-tim besar. Korban kedua tampaknya sudah jelas adalah Persib Bandung yang tampak tidak bisa mengaung di partai tandang mereka yang kedua. Joni Barera terlihat masih berdiskusi dia dengan kapten ke-11 Nova Arianto. Ya, Jejen Zainal Abidin kembali dimasukkan menggantikan Siswanto. Ya, saya pikir ini adalah sebuah langkah yang harus dilakukan oleh pelatih Jovo ya. Karena Siswanto memang tidak terlihat pergerakannya di babak kedua ini, sehingga coba dimasukkan seorang Jejen Zainal Abidin untuk menambah kecepatan di sisi sayap Persib Bandung. Namun tidak mudah juga untuk membalas keunggulan tuan rumah yang sudah unggul dengan skor 3-0, dan di mana proses ketiga gol justru lahir akibat kesalahan di lini belakang Persib Bandung. Tragis memang melihat skor sementara 3-0. Sementara di babak pertama tadi hanya 0-0. Januar Fernanda kali ini menguasai bola bagi Delta Sidoarjo. Marcio Souza berhasil mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist bagi Cristiano Lopez. Marcus Haris Maulana. Danilo Fernando kali ini. Eka Ramdhani.
Baihaki Kaizan. Kita belum lihat serangan yang membahayakan dari Persib Bandung. Selain tadi peluang dari Christian Gonzalez yang sudah berada dalam posisi offside. Marcio Souza bersama dengan Danilo Fernando. Masih Danilo Fernando kali ini. Dan kita lihat Danilo Fernando dan Danilo Fernando. Gol! Pembantaian terjadi tentunya di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Delta Sidoarjo unggul 4-0 atas Persib Bandung. Sebuah malam yang tentunya sangat-sangat tidak mengenakan bagi Persib Bandung di Sidoarjo malam hari ini. Sebuah pertunjukan spektakuler yang ditunjukkan oleh anak-anak Delta Sidoarjo. Kita melihat bagaimana mereka bermain lepas melawan sebuah tim papan atas dengan materi pemain di atas rata-rata. Dan tentu saja acungan 2 jempol kepada para pemain asing yang dimiliki oleh Delta Sidoarjo yang bisa berkolaborasi dengan begitu baik. Lihatlah skill dari seorang Danilo Fernando yang tampak sudah menemukan jati dirinya kembali musim ini. Bagaimana ia bisa melakukan eksekusi yang begitu sempurna terhadap gawang seorang Marcus Horizon. Dan kembali, di manakah lini belakang Persib Bandung yang membiarkan akselerasi seorang Danilo Fernando begitu bebas menceploskan gol keempat bagi Delta Sidoarjo. Kita melihat bagaimana eksekutor-eksekutor pemain asing Delta Sidoarjo yang didukung oleh tenaga lokal seperti Ferry Aman Saragi bermain sangat eksplosif di pertandingan kali ini. Setuju oleh sebuah pembantaian yang dilakukan oleh Lobster. Dan bukan tidak mungkin ini akan berlanjut sebelum berakhirnya pertandingan ini. Masih ada waktu yang tersisa. Ma'ruf kali ini. Khairul Mashuda. Bejo Sigantoro. Cristiano Lopez. Kuasai oleh Marcus Haris Maulana. Ya, ini adalah sebuah pertunjukan yang sangat wah tentunya bagi para pendukung Delta Sidoarjo. Kita melihat bagaimana hanya dalam waktu kurang dari sepekan tim mereka bisa meraih 2 kemenangan penting melawan tim-tim papan atas yang adalah calon juara Indonesia Super League musim ini. Dan kita bisa melihat bagaimana pembelian yang dilakukan oleh manajemen Delta Sidoarjo untuk musim ini terbukti ampuh dan sukses. Kembali sebuah percobaan dari Pablo Frances. Masih bisa diamankan oleh Yanuar Fernanda. Dan apabila memang pertandingan berakhir dengan skor 4-0, ini merupakan skor yang terulang. Ketika waktu itu pada tahun 2004, tepatnya pada tanggal 4 Agustus, Delta Sidoarjo juga mampu unggul 4-0 atas Persib Bandung dalam laga di divisi utama. Dan kita saksikan bagaimana Yanuar Fernanda memainkan bola, memperlambat atau juga membuang-buang waktu dengan memainkan bola di daerahnya sendiri. Ya, saya pikir trio Brasileiro dari Delta Sidoarjo bermain dengan cukup taktis malam ini. Dan juga mereka didukung oleh Ferry Aman Saragi. Kemudian juga ada Khairul Mashuda yang bermain begitu taktis. Mereka kerap berada di lini tengah mengawal pos mereka masing-masing. Sehingga kita melihat pemerataan di setiap lini Delta Sidoarjo lah yang justru membuat mereka unggul begitu besar atas Persib Bandung. Christian Gonzalez kali ini. Masih ada Mujib Ridwan, Haryono.
Nuar Fernanda. Bekerja cukup keras Haryono memang untuk bisa menjadi stabilisator di lapangan tengah. Marcio Souza. Masih diberikan bola daerah kepada Cristiano Lopez. Ya, sebenarnya Marcus pun sudah tampil baik ya. Cuma memang sulit bagi seorang penjaga gawang apabila ia tidak didukung oleh lini belakang yang disiplin ataupun yang bisa mengawal daerah pertahanan dengan cerdas. Di sini kita melihat bagaimana Marcus justru akhirnya kemasukan 4 gol karena memang ada miskomunikasi di lini belakang. Terjadinya gol kedua, kemudian juga gol ketiga, di mana masing-masing pemain di lini belakang tidak melakukan komunikasi sehingga para pemain Delta seperti Marcio Souza dan juga Cristiano Lopez begitu bebas. Bahkan yang terakhir, seorang Danilo Fernando yang tiba-tiba bisa melakukan akselerasi dari lini tengah. Bahkan bisa mengelabui seorang Maman Abdurrahman dalam hal melakukan sprint. Pablo Frances berikan bola kepada Atep, masih ada Anang Ma'ruf. Mujib Ridwan langsung saja menghalau bola. Cristiano Lopez. Danilo Fernando. Duel dia dengan Pablo Frances. Ya, Rahmat Afandi kembali ditampilkan oleh pelatih Jovo Kucovic di babak kedua ini. Menggantikan Atep. Memasang 3 penyerang sekaligus pelatih Jovo Kucovic untuk bisa mengejar ketertinggalannya sejauh ini. Ya, ini memang Jovo coba memberikan solusi bagi Persib agar mereka bisa mencetak gol. Sehingga coba dimainkan 3 striker sekaligus. Di mana Rahmat Afandi meskipun adalah seorang striker namun juga sangat aktif untuk mencari bola ke lini kedua. Pemain yang musim lalu bermain bersama Arema Indonesia. Meskipun ia tidak tampil sebagai starter, namun jika kerap kali diturunkan bisa mempersembahkan sebuah gol bagi Arema. Wow, kita lihat begitu santai para pemain Delta Sidoarjo memainkan bola. Setelah unggul 4-0 terlihat para pemain Delta Sidoarjo mencoba memainkan bola dari kaki ke kaki, memanfaatkan lebar lapangan dan juga untuk bisa memainkan tempo permainan. Sutikno. Ferry Aman Saragi. Rebut oleh Haryono. Christian Gonzalez kali ini, masih Christian Gonzalez. Bukan sebuah pelanggaran. Stephen Hesketh. Ferry Aman Saragi. Dan Nilo Fernando. Kembali kepada Ferry Aman Saragi, masih ada Maman Abdurrahman. Bejo Sugiantoro. Ferry Aman Saragi. ya Haryono masih tampil stabil untuk menghalau penyerangan dari tim lawan. Pemain yang saya pikir tampil konsisten di pertandingan ini. Terus-menerus melakukan halauan dari serangan lawan. Malam yang berat tentunya bagi pelatih Jovo Kucovic. Perdana mendampingi anak asuhnya di bangku cadangan atau juga di bench dan mendapatkan sebuah hasil sejauh ini yang sangat tidak mengenakan, tertinggal 0-4 dari Delta Sidoarjo, sebuah tim promosi di musim ini. Ya, ini memang sepertinya sebuah hasil yang di luar dugaan, di mana Deltras bisa unggul
hingga 4 gol tanpa balas. Namun jika kita melihat bagaimana fighting spirit para pemain Deltras di babak kedua ini, di mana mereka tidak lelah untuk terus menampilkan permainan keras dan juga di mana mengganggu permainan Persib Bandung dan melakukan penyerangan dengan begitu berani yang akhirnya membuat lini belakang Persib Bandung juga sangat gugup. Kita melihat di sini kembali bagaimana pelanggaran yang dilakukan Eka kepada Khairul Masuda kembali memberikan kesempatan bagi Deltras untuk mencoba menambah gol dan akan menjadi sebuah skor yang sensasional apabila mereka bisa mencetak gol demi gol di pertandingan ini. Ya, sementara ini Arema Indonesia juga unggul 5-0 atas Bontang FC dan ya, sebuah peluang dari Christian Gonzalez. Sayang kita melihat bagaimana Christian Gonzalez yang mendapatkan umpan yang begitu matang, berada pada posisi yang tidak offside, namun melakukan shooting yang keras sehingga jauh melambung di atas gawang seorang Yanuar Fernanda. Ya, skor akhir Arema Indonesia mampu unggul 5-0 atas Bontang FC. Sebuah kemenangan yang tentunya diharapkan dengan debut bagi pelatih Mr. Janu. Ya, kita melihat itu pun adalah sebuah kemenangan dengan skor yang telak bagi sang juara bertahan. Ya, kali ini adalah Yanuar Fernanda yang melakukan sebuah kesalahan dan akhirnya sebuah kesalahan diselesaikan dengan sempurna oleh Pablo Frances yang sudah mencetak 24 gol sepanjang karirnya di Indonesia. Dan ini merupakan gol perdananya musim ini. Kita saksikan sebuah kesalahan dari Yanuar Fernanda. Ya, sebuah gol yang saya pikir seharusnya tidak perlu terjadi ke gawang Deltras Sidoarjo meskipun mereka sudah unggul dengan skor 4-0. Lihatlah di sini bagaimana Yanuar tidak mampu mengontrol bola dan Pablo baik sekali di sini terus mengejar bola, melakukan inisiatif dan mengharapkan Yanuar melakukan kesalahan dan finishing yang baik sekali dari Pablo. Kita melihat bola lob yang begitu sempurna. Akhirnya memberikan persembahan sebuah gol bagi timnya Persib Bandung dan gol pertama bagi Pablo Frances. Sayang, gol justru terjadi setelah timnya tertinggal 4 gol. Marcio Sosa. Mujib Ridwan kali ini masih kepada Sutikno. Masih Sutikno. Pelanggaran tadi dari Jejen Zainal Abidin, salah seorang pemain muda Persib Bandung. Ya, kita melihat ini pelanggaran yang sangat keras yang dilakukan oleh Jejen. Menghantam kaki seorang Sutikno. Pelanggaran yang bisa juga membahayakan kaki seorang Sutikno. Kita melihat masih terkapar Sutikno. Pemain yang kerap melakukan overlapping di pertandingan ini. Waris sebuah pelanggaran. Ya, kita melihat ya sejak dimasukkannya Jejen terus-menerus mengganggu lini pertahanan Deltras Sidoarjo dan ia cukup berhasil untuk melakukan penetrasi ataupun akselerasi ke lini pertahanan Deltras Sidoarjo.
Khairul Masuda. Anggaran dari Eka Ramdhani tadi. Ya, kita melihat ini untuk kali kedua Eka melanggar seorang Khairul. Khairul Masuda pemain yang memang tidak mencetak gol, namun saya melihat ini adalah pemain yang menjadi salah satu tulang punggung Delta Sidoarjo, di mana mereka bisa bermain dengan begitu baik di dua pertandingan ini. Kita melihat bagaimana Khairul kembali mencoba melakukan sebuah sweeping di lini pertahanan Persib Bandung. Kembali kali ini, tekanan dari Persib Bandung melalui Pablo Frances yang memulai karirnya di klub Cáceres di Argentina. Jejen Zainal Abidin. Baihaki Kaizan kali ini kepada Haryono. Memasuki 10 menit terakhir. Isnan Ali. Danilo Fernando. Anang Ma'ruf. Marcio Souza. Masih Marcio Souza. Sebuah serangan balik kali ini. Berbahaya. Berikan bola kepada Cristiano Lopez. Dan Cristiano Lopez. Cukup baik visi dari Cristiano Lopez. Tapi juga masih ada penyelamatan yang gemilang dari Marcus Harrison. Edward Fernanda. Saksikan bagaimana Mustaqim, pelatih dari Delta Sidoarjo, memberikan instruksi kepada para anak asuhnya untuk lebih memainkan tempo. Betul, ini adalah kemenangan yang sudah sangat baik yang akan ditorehkan oleh Deltras apabila mereka bisa mempertahankan skor telak 4-1 ini, di mana mereka menghancurkan salah satu tim papan atas Indonesia Super League, tim yang memiliki tradisi yang cukup panjang di pentas sepak bola nasional, yaitu Persib Bandung. Cristiano Lopez kali ini. Pelanggaran. Kembali Cristiano masih tidak henti-hentinya menunjukkan skill dan tekniknya dalam mengolah bola. Kita melihat bagaimana ia bisa kembali melakukan trik dengan Maman, di mana akhirnya Maman terpaksa menjatuhkannya. Dan sebuah tendangan bebas, siapa lagi kalau bukan Marcio ataupun Danilo Fernando yang mengambilnya. Ya, AW1 mengangkat bendera offside tampaknya. Ya, Haryono cukup baik kali ini berikan bola. Maksudnya kepada Rahmat Afandi. Ke dalam, Eka Ramdhani, Pablo Frances kali ini Persib Bandung. Isnan Ali. Pelanggaran dari Danilo Fernando terhadap Isnan Ali. Ya, para pemain Persib juga tampak masih belum lelah. Tentunya mereka ingin memperkecil kekalahan. Dan Isnan mencobanya dengan melakukan penetrasi dari sektor sayap, dan ini adalah sebuah peluang bagi Persib tentunya. Wow! Offside. Lebar ke dalam untuk Delta Sidoarjo. Marcio Souza. Anang Ma'ruf kali ini. Kembali lagi berikan bola kepada Ferry Aman Saragi.
Sutikno. Ferry Aman Saragi. Cukup kuat Ferry. Hoirul Masuda ke dalam kotak penalti kali ini. Danilo Fernando kepada Cristiano Lopez. Masih Cristiano Lopez kita saksikan. Pengambilan bola yang sangat baik dari Haryono. Jejan Zainal Abidin. Serangan balik dari Persib Bandung. Masih ada Bejo Sugiantoro. Balik kali ini kita saksikan Sutikno, serangan balik Delta Sidoarjo, Cristiano Lopez pada Sutikno dan diamankan oleh Baihaki Kaizan. Ya, kita melihat Baihaki cukup sigap ya akan overlapping yang dilakukan oleh seorang Sutikno. Begitu baik yang mengantisipasi overlapping tersebut dan akhirnya mencegah Sutikno untuk menguasai bola. Dan namun kita melihat Sutikno tampaknya sedikit kram. Ya, di sini kita melihat bagaimana Baihaki jelas sekali membenturkan bola kepada seorang Sutikno sehingga mengamankan daerah pertahanannya. Harus ditanduk ya. luar lapangan, Sutikno tampaknya. Maman Abdurrahman. Eka Ramdhani kali ini. Hoirul Masuda. Cukup baik Isnan Ali. Eka Ramdhani. Kembali kepada Isnan Ali. Baihaki Kaizan. Eka Ramdhani. Sayang. Pemikiran yang sangat baik di sana kita melihat. Jajan Zainal Abidin. Pemain yang dimasukkan di babak kedua ini menunjukkan performa yang sangat impresif. Pemain masa depan tentunya bagi Persib Bandung, pemain yang masih sangat muda. Dan yang saya pikir menjadi sebuah mercusuar bagi Persib Bandung, di mana mereka mencoba melakukan comeback dari ketertinggalan 4 gol tanpa balas. Namun Pablo Frances sudah mengecil ketertinggalan tersebut. Pelanggaran Isnan Ali terhadap Anang Ma'ruf. Dua pemain senior. Ya, khususnya bagi Anang Ma'ruf ya, kita melihat meskipun ya sudah berumur 34 tahun, namun masih bisa diandalkan. Dan ia pun bermain sangat stabil, membantu memberikan pengalamannya kepada lini belakang Delta Sidoarjo. Pergantian dilakukan oleh pelatih Mustaqim di akhir babak kedua ini. Ferry Aman Saragi kartu ke-11 digantikan oleh Wahyu Setian. Pemain berusia 22 tahun masuk menggantikan Ferry Aman Saragi. Ya, Danilo Fernando mencoba melakukan tendangan langsung ke arah gawang, masih terlalu tinggi dari sasaran. Ya, khususnya jika kita melihat permainan Danilo Fernando tampak ya sudah kembali ke masa keemasannya pada saat ia membantu Persebaya Surabaya juga menjuarai Liga Indonesia. Pemain yang terkenal akan dribblingnya dan juga visinya. Ya, Jejan Zainal Abidin kali ini. Rahmat Afandi. Ya, kita melihat bagaimana permainan Persib Bandung berubah setelah Jajan Zainal masuk, terus memberikan kontribusi yang positif. Sutikno tampaknya tidak bisa melanjutkan permainan.
harus ditarik keluar, digantikan oleh Imade Astawa. 2 menit tambahan waktu. 2 menit yang tentunya harus bisa dipertahankan oleh Delta Sidoarjo untuk bisa meraih kemenangan keduanya di 2 partai kandang mereka. Dan 2 tim yang dikalahkan mereka adalah 2 tim yang memiliki reputasi yang sangat baik, yaitu Sriwijaya FC dan Persib Bandung. Ya, dan tentunya calon juara Indonesia Super League musim ini. Sebuah pencapaian di awal musim terbilang spektakuler dan tentunya sebuah peringatan bagi tim-tim papan atas lainnya di Indonesia Super League yang akan bertandang ke Stadion Deltras. Sebuah peringatan dini tentunya bagi mereka semua. Baihaqi Kaizan. Ihsan Ali kali ini. Detik-detik terakhir pertandingan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Maman Abdurrahman sudah meninggalkan posnya. Pada Rahmat Afandi. Masih ada Imade Astawa tadi. Ya, kita saksikan Marcio Souza kali ini. Marcus Harrison telah meninggalkan daerahnya. 4-1 Delta Sidoarjo menaklukkan Persib Bandung di malam hari ini. Sebuah hasil yang memang sangat meyakinkan dari Delta Sidoarjo setelah sebelumnya menaklukkan Sriwijaya FC dengan skor 3-1.